Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Masjid Al-Barkah di Kota Bekasi ini. Nah, kota ini terletak di Jalan Veteran, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Masjid ini dibangun di tanah seluas 3.000 meter persegi di tanah wakaf Haji Bahrum. Kemudian masjid ini dibangun oleh umat Islam yang dipelopori oleh Ranrad Abdul Malik. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, masjid ini tuh sangat strategis karena berdekatan dengan alun-alun Kota Bekasi. Nah, selain menjadi tempat beribadah, masjid ini juga digunakan sebagai basis perjuangan umat Islam. Karena dulunya masjid ini digunakan sebagai tempat bermusyawarah para pahlawan kita untuk berdiskusi untuk menstrategi dalam melawan penjajah pada masa dulu. Oke teman-teman, dari megahnya Masjid Al-Barkah ini ternyata dari segi pembangunan memiliki atau pernah merenovasi beberapa kali ya teman-teman. Dari mulai tahun 1890 didirikannya masjid ini sampai dengan tahun 1957 sampai 1985 yang direnovasi oleh Bupati Bekasi ini. Nah, setelah itu masjid ini juga dinamakan sebagai Masjid Agung. Nah, kemudian di tahun 2024 sampai dengan 2008 masjid ini direnovasi besar-besaran hingga mencapai dana 225 juta rupiah yang bertemakan Timur Tengah dan Nusantara. Selain untuk tempat ibadah, Masjid Al-Barkah juga berperan sebagai destinasi wisata religi. Hal ini dikarenakan masjid ini mengandung banyak sekali sejarah di dalamnya terkait dengan perkembangan Islam di Kota Bekasi. Lalu peran kedua adalah sebagai cagar budaya. Mengingat Masjid Al-Barkah ini telah berdiri lebih dari 50 tahun sehingga perlu dijadikan cagar budaya untuk mendapatkan perlindungan mengenai edukasi budaya serta hal-hal sejarah di dalamnya. Yang ketiga, masjid ini juga berperan sebagai tempat musyawarah, di mana pada zaman dahulu satu tokoh nasional pahlawan kita dari Kota Bekasi yaitu Kiai Haji Nur Ali membuat masjid ini menjadi tempat musyawarah untuk merundingkan bagaimana strategi melawan penjajah. Serta peran terakhir dari Masjid Al-Barkah ini sebagai ikon dari Kota Bekasi. Sudah jelas masjid ini menjadi ikon Kota Bekasi dikarenakan sejarahnya dalam perkembangan Islam di Kota Bekasi. Beberapa fasilitas yang ada di Masjid Al-Barkah ini ada tempat wudhu, perpustakaan, ruang aula, dan juga kantor pengurus. Untuk ruang aula sendiri bisa digunakan untuk pernikahan dan disewakan kepada masyarakat umum. Selain itu, ruang aula juga digunakan untuk tablik akbar, pengajian Quran, dan juga majelis ta'lim. Sedangkan untuk kantor pengurus sendiri digunakan untuk rapat-rapat masjid mengenai perkembangan Al-Barkah serta untuk pelayanan haji dan umroh, karena Masjid Al-Barkah ini masih masjid pemerintah. Dan yang terakhir yang unik dari Masjid Al-Barkah ini ada tamannya, di mana taman di sini banyak sekali gitu pohon-pohon kurma yang ada di sekitarnya sehingga sering berbuah dan dijadikan takjil saat iftar jama'i di bulan Ramadan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait renovasi dan pengembangan dalam Masjid Al-Barkah. Renovasi yang pertama dilakukan pada tahun 2004 oleh Haji Abdul Fattah dengan menggunakan awning yang berwarna-warni yang menjadi ikon dari Masjid Al-Barkah ini yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Di tahun itu pula ditetapkan sebagai Masjid Agung dan mendapatkan bantuan dana dari Pemda sekitar 225 juta rupiah. Selanjutnya renovasi besar-besaran yang diadakan oleh Masjid Al-Barkah ini yang dilakukan pada tahun 2004 sampai 2008 oleh Wali Kota Bekasi yaitu Haji Ahmad Zulfai. Beliau ingin menjadikan Masjid Al-Barkah ini menjadi ikon Kota Bekasi. Peletakan batu pertama dilakukan pada tahun 2004 di bulan Juni, yang dimana area masjid diperluas hingga 7.000 meter persegi. Dana yang digunakan untuk renovasi besar-besaran Masjid Al-Barkah ini bersumber dari APBD Bekasi tahun 2004, 2005, 2006 dan Provinsi Jawa Barat tahun 2005, tahun 2006 serta
sedekah atau infak dari para jamaah dan tokoh masyarakat. Nah, arsitektur masjid ini adalah antara perpaduan dari Timur Tengah dan Nusantara. Terdapat kanopi atau teres dan dilengkapi dengan tiang-tiang penyangga yang terdapat ada 8 tiang. Kubah masjid berdiameter 18 meter dengan di bawahnya bertuliskan Asmaul Husna. Dilengkapi dengan tempat olahraga, ruang majelis taklim, ruang rapat, dan plaza, taman, serta area parkir. Masjid ini dilengkapi dengan 2 kubah, yaitu kubah besar dan kubah kecil. Dilengkapi dengan 4 menara yang mengartikan 4 tiang ilmu agama.